Assalamualaikum, semangat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Umi Asyaf. Hari ini kegiatan saya mulai dengan menjemur baju. Jadi sebenarnya baju ini tuh udah kering ya bun. Hanya saja saya ingin lebih hangat gitu. Mumpung ada matahari pagi-pagi ini, jadi saya sempatkan untuk jemur pakaiannya. Dan kalau biasanya bunda-bunda di rumah itu ngejemur pakaian itu di tali atau di tiang jemuran, saya jemurnya di atas seng tetangga. Seperti yang saya sudah bilang, karena ini saya kan kalau halaman belakang tuh udah nggak ada ruang ya. Intinya udah ngepres lah, udah nggak ada halaman lagi kalau di belakang rumah. Yang ada itu tinggal di samping kanan rumah saya, itu pun tinggal kurang lebih 1 meter, apa 1,5 meter ya. Jadi ini adalah seng tetangga saya, atap rumah tetangga saya. Karena rumah saya itu terletak di daratan yang lebih tinggi, makanya seng tetangga saya itu berada di bagian bawah rumah saya. Dan ini saya lanjut untuk memandikan anak saya. Anak saya ini usianya 10 bulan, udah mulai belajar jalan, udah bisa duduk sendiri tanpa harus saya pegang ya bun. Jadi anak saya ini lagi lucu-lucunya, lagi aktif-aktifnya. Semua apapun yang dilihat, semuanya itu ingin dia sentuh ya, ingin dia pegang ya. Mungkin karena masa ya. Jadi karena saya lihat itu cuacanya di luar cerah, mataharinya bagus, mending Asyaf saya mandiin aja gitu. Dan saat saya memandikan Asyaf ini posisinya saya sudah selesai jemur pakaian. Jadi nanti kalau misalnya saya tunda lagi untuk mengerjakan aktivitas yang lain, takutnya nanti keburu belum dimandiin Asyafnya dan nanti mataharinya keburu siang. Nah, jadi rencana saya ketika selesai saya mandiin Asyaf, saya mau lanjut cuci piring, tapi saya kasih makan dulu, terus saya ayun dulu, karena Asyaf ini kalau tidur itu harus diayun ya. Mungkin karena kebiasaan atau gimana, jadi dia kalau siang hari itu minta diayun, tapi kalau malam hari itu kalau mau tidur, kalaupun saya ayun dia itu nggak mau diayun. Jadi kalau siang dia minta ayun, malam dia maunya tidur sendiri aja di kasur. Dan ini setelah selesai habis mandi, biasanya untuk perutnya itu saya gosok dengan minyak angin, minyak kayu putih. Dan kalau untuk kaki dan tangan itu biasanya saya gosok minyak telon elang ya, untuk biar kalau dia main-main di dalam rumah itu enggak digigit semut atau digigit nyamuk. Dan biasanya saya gosok baby oil untuk saya pijat-pijat sedikit biar badannya itu lebih rileks maksudnya. Dan untuk tempat tidurnya itu memang belum saya rapikan. Rencananya saya sih mau nge-record sambil saya bersih-bersih tempat tidur. Tapi apalah daya, durasi videonya nanti bisa sampai setengah jam ya. Jadi ini aktivitas saya ini hanya ngejemur pakaian, saya mandiin anak saya, kasih makan, saya kasih tidur, dan saya lanjut cuci piring. Jadi ini kurang lebih 18 menit, hampir 19 menit ya durasi video saya ini. Jadi ini kegiatan saya real, tanpa saya setting harus seperti apa kameranya, dimana saya harus nge-record. Jadi ini terjadi begitu saja, karena untuk saya ya tinggal seorang diri di rumah dengan suami saya, dan mengurus anak seorang diri tanpa asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga, sambil bikin vlog dan mengasuh anak kecil itu, untuk membagi waktu saya itu, kalau bisa saya jujur tuh, saya merasa 24 jam itu saya mencari waktu yang benar-benar luang itu seperti nggak ada ya. Tapi di sini saya berusaha untuk bisa sharing aktivitas saya ketika siang hari.
Memang kalau waktu saya itu agak longgar itu kalau malam ya, karena kan semua aktivitas itu udah selesai. Tapi kalau siang begini saya merasa aktivitas saya ini seperti tumpukan barang yang tidak pernah selesai-selesai. Tapi di sisi yang lain saya sangat bersyukur, alhamdulillah saya bisa mengasuh sendiri anak saya. Mulai dari bangun tidur sampai dia tidur malam dan dia bangun kembali di pagi hari. Dan ini setelah selesai makan, biasanya saya langsung ajak dia kayak berinteraksi gitu. Saya nggak langsung taruh di tempat main ataupun di roda-rodanya gitu, karena kan kasihan ya, baru habis selesai makan. Dan ini posisinya dia itu udah tidur. Jadi di samping meja makan ini ada ayunan kain, dan di samping dia tidur, itulah kesempatan dan waktu saya untuk beberes. Karena kalau dia bangun, ya selesailah semuanya. Jadi ini saya lanjut untuk mengumpulkan serpihan-serpihan piring kotor yang mungkin masih bertebaran. Saya kumpulkan satu persatu. Jadi ini kalau saya nyuci, saya itu harus menggunakan loyang. Karena di dalam dapur ini itu nggak ada tempat untuk meniriskan piring. Jadi ini di belakang dapur saya ini, tepat di depan pintu itu kan sedikit ada ruang ya. Bukan di belakang sih, di samping ya, samping kiri. Kalau saya tadi jemurnya kan di samping kanan dapur saya. Nah ini di samping kiri dapur saya. Nah itu ada sedikit ruang, tapi belum dibangun ya. Insya Allah kalau ada rezeki nanti diperbaiki. Saya punya rak piring atau tempat niris piring itu yang 3 susun atau 4 susun ya. Jadi itu rak piring yang dari zaman-zaman dulu lah. Nanti kan saya videokan gitu. Jadi biar benar-benar di rumah bisa lihat. Jadi saya cucinya saya pakai loyang seperti ini. Dan ketika saya mau bilas sabunnya, saya harus ganti loyang lagi gitu. Jadi saya kumpul dulu, nanti selesai nyuci baru saya tiriskan di belakang. Jadi sekedar informasi ya, sekedar saya bercerita. Jadi ini zinc ini dibikin dadakan ya. Karena waktu saya bangun rumah ini, itu kami itu di daerah saya ya, di desa saya itu nggak ada air untuk di daerah saya ataupun di lingkungan saya ya. Jadi saya itu kan tinggalnya di desa Modayak. Terus rumah saya itu berada atau terletak di dataran yang agak tinggi atau dataran tinggi ya. Jadi jalannya di bawah, kira-kira kurang lebih kalau diambil tarik ketinggiannya itu kurang lebih 5-10 meter. Atau mungkin bahkan lebih kalau ditarik dari bibir jalannya jalan raya ya. Jadi kalau kita di desa saya ini, kalau air minumnya itu kita harus bayar ke orang yang punya mata air. Jadi kita di sini nggak bisa gali sumur. Kalau untuk yang bagian rumah yang dataran yang lebih rendah ya mungkin bisa. Padahal di belakang saya ini ada persawahan gitu, tapi kita nggak bisa gali sumur karena seperti yang saya bilang tadi, rumah saya itu terletak di dataran yang lebih tinggi gitu, seperti di pegunungan gitu. Jadi kita ngambil airnya ya pakai selang. Nah jadi di saat saya, intinya gini, kita bayar ke orang lain yang punya mata air dan kita ambil di situ dan kita bayar per bulan. Jadi itu kita bayarnya kalau nggak salah 50.000 per bulan. Jadi kita di sini, apalagi rumah saya itu udah ngepres ya kiri kanan, dan bisa dikatakan saya tinggal di daerah padat penduduk ya. Seperti yang saya sudah sering bilang di video saya, untuk akses masuk ke rumah saya itu mobilnya nggak bisa masuk kecuali kendaraan beroda 2. Jadi di saat saya bangun rumah ini dan saya bikin meja tempat masak ya dari keramik itu,
nggak masukkan, atau saya nggak kasih space untuk taruh zinc buat nyuci piring karena airnya nggak bisa naik. Kita hanya bisa nampung aja gitu. Nah, nanti sekarang ini baru ada, mungkin seiring berkembangnya desa, ada dana dari pemerintah, terus mereka ngambil air di salah satu wilayah atau daerah, ya intinya di atas ya, di bagian gimana ya saya jelasinnya. Jadi intinya rumah saya itu seperti ada di pegunungan lah gitu, di daerah pegunungan lah. Nah, yang lebih dataran yang lebih tinggi lagi mereka nyari mata air gitu. Jadi mereka mungkin karena ada dana pemerintah, airnya mereka ngebor dan dapat mata air, lalu mereka tampung. Dan untuk kita bisa ngambil air itu kita dikenakan biaya 500.000 per orang ya, per kepala rumah tangga yang mau ngambil air desa itu, dan dibebankan biaya 35.000 per bulan. Kalau melebihi, saya lupa ya, soalnya airnya ini baru sebulan atau 2 bulan saya gunakan. Kalau lebih dari 10 kubik atau 15 kubik, kita harus nambah lagi untuk biaya iuran pembayaran air di setiap bulannya gitu. Jadi karena saya itu kan melahirkan itu sesar ya, operasi, jadi saya agak susah kalau misalnya saya nyuci itu jongkok. Jadi di belakang tempat saya nyuci ini ada ruangan lagi untuk saya nyuci-nyuci. Jadi melantai saya nyuci. Tapi karena saya punya bayi dan waktu itu saya operasi, saya bilang ke suami saya, saya susah ya kalau misalnya saya harus jongkok dan yang misalnya nyuci baju ataupun nyuci piring terus saya melantai, makanya dipasanglah zinc ini. Jadi ini hanya dibuat dari besi, dipakai kaki 4 kayak gitu, dan dindingnya dibolongin pakai keran gitu. Dan sebenarnya di belakang di dinding ini tuh saya sudah beli stiker, karena kan kalau memang sih airnya nggak banyak ya kena di dinding, tapi kan kalau misalnya kecipratan air sedikit nanti bisa saja kan dia lembab atau gimana, itu stikernya ada. Tapi udah sebulan dibeli nggak sempat dipasang. Maunya saya itu lebaran tuh udah kepasang, tapi ini lebaran udah selesai 1 minggu dan stikernya belum ditempel di dinding. Ya sudahlah, saya cari waktu ya, kalau misalnya sempatnya saya nge-record, kalau nggak sempat ya mungkin bunda kan lihat stikernya tuh udah kepasang ya. Jadi ini piring saya ini ya lumayan banyak ya bun, dan jujur saja di saat saya ngedubbing video ini saya merasa agak kebingungan ya untuk bicara atau membahasakannya, ngedubbing video saya ini, karena jujur saja saya sehari-harinya itu di daerah kami itu tidak menggunakan bahasa Indonesia seperti di ibu kota, misalnya di Jakarta ataupun di daerah mana gitu ya, yang menggunakan bahasa Indonesia seperti yang saya gunakan sekarang ini. Biasanya kita kalau di daerah Sulawesi Utara ini ya, mungkin kalau dibilang Kabupaten Mongondo itu mungkin nasional belum mengenal ya, atau mungkin ada 1-2 wilayah yang mengenal kabupaten ini. Tapi mungkin mending saya lebih bilang daerah Sulawesi Utara dan ibu kotanya kota Manado. Mungkin kalau bilang daerah Manado mungkin lebih familiar ya di telinga masyarakat Indonesia. Jadi kita tuh di sini biasanya pakai bahasa Manado. Jadi kalau misalnya saya itu berbahasa Indonesia itu agak sedikit bercampur baur ya. Tapi saya berusaha untuk bicara bahasa Indonesia agar mungkin ya yang nonton mungkin bukan hanya dari daerah saya itu bisa ngerti itu saya ngomong apa. Kalau saya bicara bahasa Manado, kita rasa yang Mbak Uni ini banyak yang mau bingo-bingo. Jadi kalaupun ada bahasa-bahasa saya yang agak kecampur-campur ya harap dimaklumi ya bun, karena kan saya ini kan lidah Sulawesi ya gitu. Jadi kalau di daerah saya itu biasanya kalau kita ngomong ya, mungkin kalau di bahasa Indonesianya kan gini, kalau saya itu kan ya saya berarti ya saya. Gimana ya saya mau membahasakan ini, kalau bahasa Indonesianya saya. Nah kalau bahasanya daerah saya itu kalau Manado itu bilangnya kita. Saya gini ya, saya mau berangkat ke sekolah gitu kan,
bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Manado, bahasa daerah saya itu bilangnya gini, kita mau pergi di sekolah. Sedangkan kalau bahasa nasional kita itu kan lebih dari satu ya. Jadi gini kan, kita semua akan berangkat ke sekolah. Itu berarti kan kita itu kan ada lebih dari satu ya. Mungkin satu orang atau dua orang anak gitu mau berangkat ke sekolah. Atau bisa saja kita semua gitu kan. Tapi kalau di Manado itu kita bilangnya kita mau pergi di sekolah, berarti kita itu ya saya gitu. Kalau mau dibilang kamu atau iya kamu itu kan kamu. Nah, kalau di bahasa daerah saya itu kalau menurut kamu itu ngana gitu. Bingung ya? Ya, saya juga bingung untuk membahasakannya itu gimana biar bunda-bunda yang nonton tuh bisa ngerti. Di sini saya berusaha untuk bicara bahasa Indonesia karena semaksimal mungkin saya berusaha agar bunda-bunda yang nonton itu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Karena kalau saya di daerah saya itu ya memang sih kalau di Kabupaten Bolaang Mongondo ini kita punya bahasa daerahnya sendiri. Bahasa daerah khusus bahasa Bolaang Mongondo ya. Bahasa Mongondo kalau kita bilang, kalau di sini kita bilangnya bahasa Mongondo. Tapi kebanyakan ada yang bahasa Mongondo intinya dicampur lah gitu. Bahasa Mongondo, ada yang ngomong bahasa Mongondo, ada yang bahasa daerah gitu. Jadi biasanya kita di sini kalau kita bilangnya ya bahasa Manado gitu. Nah, saya kasih contoh misalnya kalau di nasional itu kan ya bahasa, contoh seperti penyanyi misalnya siapa ya? Intinya penyanyi Indonesia lah. Mereka kan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau di daerah saya itu punya juga lagu-lagu bahasa daerah gitu, seperti bahasa Bolaang Mongondo. Nah, ada lagi bahasa yang menggunakan bahasa kita sehari-hari. Jadi kita bicaranya itu atau kita bilangnya itu atau saya bilangnya itu bahasa Manado gitu. Jadi bahasa dan mungkin logatnya ya atau pengucapannya itu berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa nasional. Maka dari itu kalau misalnya di saat saya bicara atau saya ngedubbing video ini dan di video-video saya untuk channel dapat ini, dan kalau bahasanya agak kecampur harap dimaklumi. Oke, ini sepertinya piring-piring saya ini udah mulai selesai. Biasanya saya tuh kalau nyuci semuanya saya cuci dulu, kemudian terakhir saya cuci peralatan makan atau botol-botol susunya Asyaf. Jadi saya menggunakan spons sendiri ya, nggak menggunakan spons yang biasa saya gunakan untuk cuci piring. Jadi untuk bunda-bunda di rumah gimana kegiatannya setelah lebaran? Bisa komen di bawah agar kita bisa saling sharing gitu. Udah cuci piring kah? Udah nyuci baju kah? Saya doakan bunda-bunda di rumah sehat-sehat walafiat. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang masih nonton dari awal sampai akhir. Dan saya ucapkan selamat datang kepada bunda-bunda yang baru mampir mungkin di channel ini. Terima kasih sudah klik video ini. Dan jika bunda-bunda suka dengan video saya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi. Salam kenal untuk bunda-bunda semua. Dan sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.